Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bersama saya Seni Jinski. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Perlu kita ketahui bahwa asuransi kesehatan dan asuransi jiwa merupakan dua jenis yang berbeda, di mana asuransi kesehatan itu lebih berfokus kepada penyelesaian masalah tagihan rumah sakit, dan dibanding dengan asuransi jiwa itu lebih fokus ke arah bagaimana kita bisa mendapatkan life support sementara untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui secara garis besar asuransi kesehatan dan asuransi jiwa itu apa sih gunanya. Nah, sekarang kita akan mengupas satu-satu secara mendetail. Sudah siap? Oke, yang pertama kita akan bicara tentang asuransi kesehatan ya. Perlu diketahui bagi saya ada 3 tipe limit ya teman-teman di dalam asuransi kesehatan. Yang pertama yaitu inner limit. Inner limit itu berfokus kepada masing-masing manfaat itu punya masing-masing limit. Contohnya bedah besar, misalnya dia punya limit berapa juta. Nah, misalnya kalau kamarnya berapa, terus ICU-nya berapa, sampai ke pengobatan dan lain-lainnya itu semua ada limit masing-masing manfaat. Kalau misalnya kita klaim di luar dari budget-budget yang sudah disediakan, itu otomatis kita akan nombok lagi ya teman-teman ya. Nah, itu inner limit. Nah, annual limit itu berbeda lagi. Annual limit itu di dalamnya terbagi lagi dua jenis. Yang dulu annual limit itu ada batas kamar, ada juga batas tahunannya. Ya, kalau misalnya kita beli kamar 1 juta, kita tinggalnya juga di bawah kamar 1 juta, otomatis sesuai tagihan dengan memperhatikan batas tahunan itu. Nah, kalau yang sekarang berbeda. Kalau kita misalnya nginep itu sekarang kalau misalnya kita mau beli asuransi itu ada 2 tipe yang kamar 1 orang atau yang 2. Nah, ini yang bisa disebut tuh anti inflasi ya, produk asuransi kesehatan anti inflasi. Nah, itu yang penting apa, memperhatikan juga limit tahunan yang kita beli juga ya. Percuma juga kalau ingat bahwasanya kalau kita beli kamar 1 orang tapi limitnya itu rendah juga sama aja ya, kita juga harus lihat kepada limitnya. Jadi waspada juga karena kan anti inflasi ya. Ingat bahwasanya kamar dan lain-lain itu akan makin mahal, dan ujung-ujungnya limit kita ini juga nggak akan cukup. Karena ingat bahwasanya masuk asuransi itu bukan cuma fokus kepada 10 tahun ini, tapi juga 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah, ini adalah rancangan asuransi kesehatan pada saat ini yang annual limit. Nah, tapi bagi saya ada istilah lain yang namanya hybrid limit ya, yang ketiga. Itu adalah gabungan dari antara dua ini ya, yang dimana ada batas kamar, ada lagi batas tahunannya, dan juga ada batas lagi masing-masing permanfaat. Nah, ada juga perusahaan yang membuat produk seperti ini ya. Jadi itu ada masing-masingnya ya, ada jenis-jenisnya. Nah, dari sana kita sudah mengerti jenis-jenis limit pada asuransi kesehatan. Nah, kita akan bicara juga bagaimana sih klaim untuk asuransi kesehatan. Bukan saya tidak akan bicara tentang yang lain berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Nah, tetapi saya akan bicara tentang bagaimana cara pembayarannya. Satu, kita akan bicara tentang cashless. Nah, tanpa tunai atau menggunakan kartu, ya. Nah, di sini teman-teman tinggal gesek kartu aja atau sediakan kasih kartu kepada si kasir rumah sakit dan selesai. Voila, kartu sakti ini bekerja secara langsung. Nah, ada juga tipe lain yaitu reimburse. Nah, ini biasanya itu cenderung mungkin saja rumah sakit ini tidak bekerja sama secara langsung dengan si asuransi, jadinya harus reimburse, atau mungkin kita klaim di luar dari wilayah pertanggungan yang ditanggung di produk asuransi kita saat ini. Nah, jadi otomatis kita jadinya harus bayar dulu, kumpulkan tagihannya, kwitansinya semua, baru nanti diklaim ke perusahaan asuransi. Dari sana kita sudah mengerti secara sekilas cara klaimnya, pembayaran klaimnya, dan hingga fitur-fitur yang ada di dalam asuransi kesehatan ya, secara garis besar. Nah, tetapi
Apa sih sebenarnya perbedaan dengan asuransi jiwa? Nah, jadi asuransi kesehatan itu kembali lagi dia memang dirancang untuk menyelesaikan tagihan rumah sakit ya. Entah itu dikarenakan oleh kecelakaan atau mungkin penyakit, entah itu harus yang kecil hingga yang besar ya. Kedengarannya mungkin lebih mutakhir ya teman-teman ya, dan kelihatannya lebih efektif untuk dipakai saat ini karena mungkin karena zamannya COVID-19 ya. Tapi tidak juga. Saya merasa bahwasanya keduanya ini punya keunikan masing-masing. Dan mereka itu merupakan sebuah yin and yang di dalam asuransi. Karena memang harus punya dua-dua ini. Kalau kita mau mempunyai financial mapping yang mapan dan manajemen yang bagus dalam terutama segmen uang darurat ya. Nah, asuransi kesehatan ingat dia hanya berfokus di garda depan. Oke. Setelah dari sana bagaimana? Kita nggak pernah tahu kita bisa sembuh total atau enggak. Kita sama-sama tahu bahwasanya ada juga penyakit yang bisa membuat kita itu lumpuh total. Ada juga yang bisa membuat kita itu menjadi terbatas. Otomatis juga itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Income kita bisa saja berkurang atau bisa saja tidak berpenghasilan sama sekali. Nah, apabila itu datang kepada kita tanpa kita ketahui, sudahkah kita siap? Kalau kita sudah istilahnya punya passive income yang besar, biaya hidup kita semua sudah di cover, dan mungkin uang kita itu tidak bisa habis sampai 7, 8, 10 generasi, mungkin saja kita nggak akan butuh kedua hal ini, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, tetapi kalau masih belum, kita harus punya keduanya. Dan kalau memang kita bercukupan pun dan malah berlimpah, saya rasa kalau ditanya mau keluarin uang sebesar mungkin miliaran, mau pakai uang sendiri atau uang orang lain, mungkin kita akan pilih uang orang lain yang istilah katanya tidak berbunga dan free pastinya ya. Nah, that's why kita butuh asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa itu lebih berfokuskan diri kepada life support ya, berbeda dengan counterpartnya asuransi kesehatan yang dimana mereka itu hanya fokus ke penyelesaian masalah di depan dan mungkin yang semi, yaitu ya mungkin kita mau kontrol atau mau rawat jalan setelah dari sana ya, setelah rawat inap ya. Nah, inilah asuransi jiwa di sini kegunaannya. Ketika kita sudah tidak mampu atau mampu pun tidak ada uang segepok mungkin 1M, tergantung teman-teman beli berapa, karena dia tipenya itu kalau udah beli di depan ya lu di covernya segitu. Nah, kalau masuknya 5M ya sudah covernya 5M, depend. Uang inilah yang akan langsung cair ke rekeningmu, menjadi istilahnya pelampung untuk kita bisa melewati ombak pada hidup kita, istilahnya ombak ya. Nah, itu rintangan istilahnya. Nah, sedangkan ingat bahwasanya kalau kita sudah lumpuh atau nggak lumpuh pun ya, atau orangnya ada atau nggak ada pun, life must go on, biaya hidup akan terus berjalan. Otomatis bagaimana dengan income kita yang mungkin saja sudah terhenti atau berkurang, jadi tidak seimbang. Bagaimana dengan mereka yang di samping kita, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, bagaimana? Nah, itu yang menjadi perhitungan, dan itu memang yang disinilah asuransi jiwa itu bersinar. Dia langsung kasih kamu lump sum cash besar. Dan ingat, asuransi jiwa itu bukan ngomong tentang hanya meninggal, tetapi dia juga punya penyakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal itu sendiri, dan juga pastinya adanya bebas klaim juga di dalamnya ya. Jadi banyak sekali fitur yang kita nggak ketahui di dalam asuransi jiwa, karena dulu fun fact bahwasanya asuransi jiwa start dikenal menjadi asuransi meninggal karena memang pas dulu zaman engkong atau bapak kita ini mereka masih suka ditawarin asuransi tradisional yang tipikalnya itu kalau nggak meninggal baru ya nggak meninggal ya nggak klaim kan gitu. Nah, makanya kenapa banyak yang bilang asuransi jiwa itu asuransi meninggal, padahal sekarang udah beda ya. Asuransi jiwa ada banyak fitur udah. Keep that in mind ya. Nah, jadi pertanyaannya, conclusionnya, mana yang lebih penting? Mana yang menjadi prioritas untuk kita bisa harus masuk dulu antara jiwa dan kesehatan? Kalau menurut saya, punya dua-duanya. Ingat bahwasanya kita nggak pernah tahu mana dulu kita kena, seberapa parah kita kena. Kalau kita terlalu fokus ke asuransi kesehatan, minusnya apa? Kalau tiba-tiba kita meninggal gimana? Kita beli limit besar-besar 30M misalnya.
kamar satu orang bisa dipakai sampai Amerika misalnya, yang paling mahal intinya. Tapi meninggal cuma kita beli 100 juta, tiba-tiba rupanya kita nggak sempat masuk rumah sakit, meninggal langsung, bagaimana? Nah, ujung-ujungnya kita bayar premi mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya kalau memang istilahnya nggak dapat jaminan, buat apa? Sama juga dengan halnya kalau kita terlalu fokus di asuransi jiwa. Ya, memang betul untuk penyakit berat, untuk kalau kita sampai tinggal dunia, ya kecelakaan berat hingga lumpuh, aset kita mungkin saja aman untuk sementara waktu. Ya, mungkin cicilan yang masih berjalan mungkin bisa dilunaskan dengan uang pertanggungan yang tinggi yang sudah kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jaga-jaga sebelum itu terjadi kan. Nah, mungkin aset kita 5M tapi kita belinya 20M. Setidaknya 15M ini bisa sisanya itu kita olah kembali, jadikan passive income untuk bisa menjadi income kita kembali. Ya, bisa juga digunakan untuk seperti itu. Tetapi ingat, pertanyaannya teman-teman, memang benar 15M ini bisa dipakai untuk apapun dan bisa diolah. Oke? Nah, tapi kalau jatuhnya ke penyakit yang kecil, yang semi, itu bagaimana? Kecelakaan yang semi, itu bagaimana? Masa kita harus rogoh lagi nih uang? Padahal ini udah jadi aset kita, ya kan? Dan kalau kenanya sebelum yang parah gimana? Jadi istilahnya katanya kita sudah masuk rumah sakit, tapi masuk rumah sakit ini rupanya hanya kecelakaan simpel. Nggak bisa klaim dong kalau yang terlalu fokus ke jiwa. Dan kalau kita belinya minim di sini, ada beli tapi mungkin yang murmur, itu bagaimana? Ujungnya nombok. Kalau gitu buat apa dong masuk asuransi? Kalau ujungnya harus nombok banyak lagi. Bayar premi mahal-mahal cuma fokus di sini atau fokus di sini. Makanya kenapa saya sarankan seimbang. Jangan terlalu fokus di sini, jangan terlalu fokus di sini. Semua harus ada, semua juga di cover. Otomatis apapun yang terjadi kita bisa klaim, dari yang ringan hingga yang berat, dari yang untuk menyelesaikan garda depan hingga life support untuk kita semua. Karena ingat, jalan ke depan itu seperti jalan yang berlubang, nggak pernah tahu bagian mana kita akan kesandung di lubang yang mana satu ke depannya. So, masuk asuransi itu for your own safety, teman-teman ya. Jangan pernah pelit. Untuk diri kita sendiri yang sudah punya asuransi, upgrade asuransimu lebih lagi untuk bisa memadai. Kalau yang belum punya, cepat masuk asuransi sebelum terlambat, sebelum makin mahal, sebelum kita sudah tidak bisa masuk asuransi atau alias katanya ditolak ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan itulah perbedaan conclusion dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Dua-duanya kita butuhkan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. And see you on the next video. Stay safe and stay healthy. Bye.